Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Fitriani. Saya mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab dari semester 2 kelas A. Di sini saya akan mereview mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan judul materi Peradaban Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan biografi Utsman bin Affan terlebih dahulu. Utsman bin Affan, nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay al-Quraisy. Nah, beliau terkenal dengan sebutan Abu Abdullah dan lahir pada tahun 573 Masehi. Nah, Utsman bin Affan terkenal dengan sifat kesolehannya, kelembutannya. Lalu Rasulullah SAW menikahkan beliau dengan dua putra Rasulullah, yaitu Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Nah, maka dari itu Utsman bin Affan dijuluki Zunnurain oleh Rasulullah, yang artinya memiliki dua cahaya. Nah, siapa dua cahaya itu? Yaitu dua putra Rasulullah, yaitu Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Nah, dinikahkannya itu secara berurutan. Jadi setelah Ruqayyah meninggal, lalu Utsman bin Affan dinikahkan lagi dengan Ummu Kulsum. Nah, Utsman bin Affan juga adalah khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Nah, pada saat pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan itu terdapat 6 anggota panitia. Nah, dari 6 anggota panitia itu tersisa 2 panitia, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Tetapi yang terpilihnya adalah Utsman bin Affan. Maka diangkatlah Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Nah, pada saat itu pula Ali bin Abi Thalib juga memilih Khalifah Utsman bin Affan. Nah, masa jabatan Khalifah Utsman bin Affan ini paling lama, yaitu selama 12 tahun. Nah, pencapaian-pencapaian yang terkenal dari Khalifah Utsman bin Affan yaitu menghimpun Al-Quran. Nah, pada saat itu, saat perang di Armenia, ada yang namanya Hudzaifah bin Al-Yaman. Nah, Hudzaifah bin Al-Yaman ini mendengar perbedaan bacaan Al-Quran. Nah, pada saat itu pula Hudzaifah ini langsung melapor kepada Khalifah Utsman. Dari situ Khalifah Utsman menyepakati bahwa akan ada penghimpunan Al-Quran, nah, yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Nah, pencapaian pada masa peradaban Islam oleh Khalifah Utsman bin Affan juga ada, yaitu adanya perluasan wilayah Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Lalu ada pembentukan armada laut. Nah, pembentukan armada laut. Kenapa adanya pembentukan armada laut? Pada waktu itu Khalifah Utsman bin Affan akan mengirim pasukan ke Afrika, ke Siprus, Mesir, dan Konstantinopel. Tetapi untuk sampai ke daerah-daerah tersebut harus melewati armada laut. Maka atas usulan gubernur dari daerah tersebut, Khalifah Utsman menyepakati bahwa akan dibentuknya armada laut. Nah, pada saat itu pula Panglima Angkatan Laut atau Panglima Armada Lautnya adalah Abdullah bin Quraisy. Nah, Utsman bin Affan wafat pada tahun 656 Masehi. Nah, beliau diduga dipukul oleh seseorang ketika sedang membaca Al-Quran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang atau yang salah. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.